Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Belajar IPA. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan soal ANBK SMP numerasi. Ya, dari 4 part, berarti ini adalah part yang kelima. Nah, di dalam beberapa part itu mungkin ada beberapa video yang suaranya agak kurang terdengar dengan jelas ya, dikarenakan mikrofon yang saya gunakan itu kurang bagus dan kurang baik, jadi kadang ada suaranya yang kurang terdengar dengan jelas. Oke. Nah, baiklah, tanpa panjang-panjang kata, kita akan lanjutkan ya soal berikutnya. Nah, tipe soal numerasi SMP berikutnya ini adalah tentang hal membaca tabel ya. Kita diberikan beberapa tabel. Ada tabel persentase lansia 60 ya, 60. Kemudian ada juga disediakan tabel untuk persentase lansia. Oh, ini dua buah tabel ya, dua buah tabel yang sama tapi berbeda provinsinya. Jadi dia bersambung ya. Baik, kita langsung ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah berdasarkan data pada tabel tahun 2030 dan tahun 2035. Jadi yang kita perhatikan hanyalah cukup tahun 2030 dan 2035. Oke. Ini nah, jadi hanya 2 tahun tersebut yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu katanya tentukan pernyataan yang tepat dan tidak tepat. Benar atau salah ya. Oke, kita lihat pernyataannya. Yang pertama, kenaikan tertinggi persentase 60 dari tahun 2030 ke 2038 adalah 2,8. Nah, oke, ini kita memang harus teliti untuk mencari nilainya ya, karena selisihnya itu ya, yang ada di sini selisihnya itu sangat signifikan sekali. Nah, jadi memang harus teliti membacanya. Oke, jadi kalau dia bilang itu adalah selisihnya pas 2,8 ya, yang paling tinggi ya, kalau saya amati itu tidak. Nah, karena di sini ada yang Jakarta, apa ya, Jakarta itu 2030 13,5, 2035 16,4. Kalau kita selisih, kita cari selisihnya ya, 16,4 kurang 13,5 ya, kita kurangkan karena selisih 4 kurang 5 14,5 9 ya, ini pinjam 5 kurang 3 2. Oke, ternyata ada yang 2,9 gitu ya, artinya di sini tidak tepat. Oke, baik, jadi jawabannya adalah tidak tepat. Kedua, Riau dan Jawa Timur provinsi dengan kenaikan persentasenya yaitu 2. Mari kita tengok Riau. Riau ada di sini ya, ini 3 main selisih aja ya, kurangan aja. 9,4 dikurangkan dengan 11,4. Nah, ini sudah dicari 11,4 kurangkan dengan 11,4, hasilnya 2, betul ya. Kemudian Jawa Timur, Jatim. Nah, di sini ya, 18,2 dikurangkan dengan 20,2. Ini adalah 2. Ya, betul ya. Jadi selisihnya adalah 2. Benar, tepat. Lalu ada satu provinsi yang tidak mengalami peningkatan persentase. Nah, kalau kita lihat di tahun 2030 sampai 2035 itu semuanya mengalami kenaikan. Ini naik ya, mengalami kenaikan. Nah, angkanya itu naik ya, tapi tidak ada satu provinsi pun yang nilainya menurun ya, rata-rata dalam posisi naik ya. Berarti jawabannya adalah tidak tepat ya, karena semuanya naik. Oke, lanjut soal yang ke berikutnya, masih tentang ini tabel ini.
Tapi yang ditanyanya di sini adalah tentukan provinsi yang memiliki kenaikan tertinggi dari tahun 2030 sampai 2035. Kenaikan tertinggi. Oke. Berdasarkan tabel 9, 10, 10. Nah, jadi ya kita udah dapatkan Jakarta tadi ya. Jakarta tadi sudah kita dapatkan ya berdasarkan hitungan di atas. Jakarta itu, nah ini ya, Jakarta nilainya adalah 2,9 ya. Oke, sementara yang lainnya ini yang paling tinggi ya, Jakarta. Satu lagi kita tengok aja apa kawannya gitu. Kawannya adalah Papua. Nah, kita lihat Papua. Nah, Papua di sini 10,7 dikurangkan dengan 8,1 ya. Oke, jadi yang pasnya adalah Jakarta ya. Kalau Jakarta dengan Kalimantan Timur, ya itu tidak. Nah, kalau kita lihat Kaltim itu adalah ya, 11,2 dan 13,7. Jadi kalau kita kurangkan, ya pengurangan bilangan berkoma itu harus arah ya, sama komanya jangan sampai terlewat. Kurang 25, 3,12. 2,5 ya, masih tertinggi apa di Papua. Oke, jawabannya adalah D. Baik, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang di sini disajikan gaji karyawan ya, perusahaan A, perusahaan B ya. Kita bisa lihat dari soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah ya, kita langsung pertanyaannya. Besar pajak pada perusahaan B adalah berapa? Nah, itu pajak ya. Perusahaan B itu memiliki gaji 2.750.000. 10%-nya itu adalah pajak. Nanti kita tinggal cari 10 per 100 kali 2.750.000. Ini nolnya 1 habis ya. 01 habis ini. Tinggal nolnya juga ya. 205.000 ya, 3 1 2 3 ya, 275.000. Benar nggak? 275. Kita cek. 275. Ya, benar ya. Oke, jadi ini kelihatannya benar. Selisih tunjangan transport makanan perusahaan A dan B adalah 10.000 per bulan. Nah, tengok. Jadi di sini transport, tunjangan transport dan makanan itu selisihnya adalah ya perusahaan A 50, perusahaan B 40 per hari ya. Nah, ini per hari. Jadi kalau dia bilang per bulan, berarti selisihnya kita kalikan dengan berapa bulan? Per hari 30. Jadi selisihnya adalah 300.000 ya. Bukan 10.000. Jadi selisihnya itu karena dia bilang per bulan, kalau per hari selisihnya memang 10.000 ya. 50.000 kurang 10.000. Nah, selisihnya 10.000 per hari. Kalau per bulan, berarti 10.000 dikalikan dengan 300.000 per bulan. Ya. Oke. Gampang ya. Kita lanjutkan. Masalah yang berikutnya, soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Ini salah ya, bukan per bulan, tapi per hari. Oke, di sini ada sebuah turbin air ya. Turbin air yang dapat kita lihat di sini katanya jika turbin bergerak selama 1 jam, maka listriknya mampu menyalakan lampu jalan 2 jam 40 menit. Jadi 1 jam turbinnya bergerak, hidup lampu 2 jam 40 menit. Kenyataan yang benar ya, kenyataan yang benar. Oke, turbin yang bergerak selama 2 jam mampu menyalakan lampu jalan 5 jam 30 menit. Mari kita lihat.
Kalau 1 jam ya itu 2 jam 40 menit. Berarti kalau 2 jam ya kali 2 ya. Kali 2, 2 kali 2, 4 jam. Ya. 2 kali 40 menit berarti kita tambah ya. 40 kali 2 80 menit ya. 80 menit ini kalau kita kali jadikan jam berarti kan 4 jam tambah kan nggak ada 80 menit. 1 jam kan 60 menit. Berarti kan ini 60 tambah 50 ya. Nah, ini menit ya. Menit. 4 jam tambah 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Oke, tambah 20 menit. Berarti ada 5 jam 20 menit. Kita lihat. Jadi dia minta berapa? Katanya 5 jam 30 menit. Ya, salah ya. Betul ya, 5 jam 20 menit. Terus yang kedua, turbin dinyalakan pukul 7, kemudian dimatikan pukul 8.30. Listrik yang dihasilkan mampu menyalakan 3 jam. Kita hitung. Jam 7 sampai jam 8.30. Itu waktunya adalah 8 itu 1. 1 jam 30 menit. Nah, katanya kalau 1 jam turbinnya dihidupkan ya, itu bisa menyala 2 jam 40 menit. Nah, sekarang kalau dia 1,5 jam berarti berapa jam dia bisa menyala? Nah, oke. Artinya kita tinggal mainkan saja ya. Kalau dia 1 jam itu adalah 2 jam 40 menit, berarti setengah jam kan lebih nih ya. 30 menit. Kan ada lebih 30 menit. Nah, lebih 30 menit itu kan setengah jam. Berarti ini masing-masing kita bagi 2 ya. Bagi 2 ini 1 jam. Ini bagi 2 ini 20 menit gitu. Karena kita bagi 2. 1 jam kalau dibagi 2 kan 30 menit. 2 jam bagi 2 1 jam. 40 menit bagi 2 20 menit. Jadi kalau 1 jam 30 menit, ya udah kita tinggal jumlahkan aja. 2 tambah 1 3. 40 tambah 20 60. Nah, 60 menit ini kan 1 jam ya. Berarti 3 jam tambah 1 jam. 4 jam. Benar nggak dia? Ya. 4 jam. Nah, tanya di sini adalah lebih dari 3 jam. Nah, ya, bukan 3 jam tapi lebih dari 3 jam. Katanya ada ini. Ya, lebih. Ya, betul lebih. Karena dia bisa hidup sampai 4 jam. Oke. Next, turbin dinyalakan selama 3 jam. Lampu nyala selama 8 jam. Betul nggak nih? Kalau 1,5 jam saja tadi 4 jam. Ya. 1,5 jam tadi 4 jam. Ya. Berarti kalau 3 jam, berarti kan 3 jam itu kan 1,5 tambah 1,5. Berarti 4 jam tambah 4 jam, 8 jam. Betul ya. Nah, kali 2 aja ya. Kalau 1,5 jam, 1,30 itu bisa menyala 4 jam. Nanti kalau 3 jam, 3 jam ini kan 1,5 tambah 1,5 itu ya. Kan kali 2. Kali 2 kan. Nah, 1,5, 1 jam 30 menit. 2 itu kan 2 jam 60 menit. 2 jam 60 menit kan 3 jam. 4 kali 2, 8. Betul. Ya. Jadi kita harus mainkan logika gitu ya. Nah. Next. Oke, di sini masih tentang itu. Pertanyaannya adalah penyangga pompa yang akan dicat seluas, berarti ini main luasan ya. Luas pompa. Jadi pompa ini nih.
Oke, nampak ya. Jadi pompa ini ada dua bangunan nih. Bangunan 1 dan bangunan 2. Bangunan 1 itu persegi ya. Persegi itu sisi kali sisi. Berarti 50 ya kali 50. Kemudian ya kali ya. 0 simpan berarti 5 kali 5 25 02. 2500 cm kuadrat. Oke. Lalu kita lihat yang bangun 2. Bangun 2 ini persegi panjang. Rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Mari kita hitung panjangnya. Panjangnya di sini ya. Ini pertama 60. Oke. Kemudian tambah ini 50. Lalu tambah yang sini 40. Ya. 60 tambah 50 50. Karena kan ini ya. Kita disuruh mencari berapa nilai panjang ini sampai bawah. Oke. Panjangnya. Lebarnya mana? Berarti ini lebarnya adalah 40. Oke ya, gampang sekali. Jadi setelah kita jumlahkan 60 tambah 50 tambah 40 itu 150. Kita kalikan dengan 40 hasilnya adalah 6000 cm kuadrat. Maka luas totalnya adalah ya kita jumlahkan ya. 6000 tambah 250 sama dengan 4500. Nah, ini 2500 ya. 4500 cm pangkat 2. Oke. Bangun 2. Kita lihat dulu jawabannya benar atau salah ya. Salah ya. Karena sini dia bilang 9500. Salah. Berikutnya penyangga kincir. Nah, kita lihat nih kincir. Kincir ini ada dua bangun. Lingkaran dan segi panjang. Luas lingkaran itu adalah IR pangkat 2. Ya. Karena di sini diketahui diameternya, nanti kita pakai D bagi 2. Karena diameter itu sama dengan 2 kali R. Berarti kalau gitu R sama dengan D bagi 2. Kan rumus luas lingkaran yang kita ketahui apa? Ingat nggak? D kali R pangkat 2. Nah, gitu. Jadi R-nya kita tinggal ganti. Ini kita ganti dengan D per 2. D ya, kali D per 2 kuadratkan. 22 per 7 kali D-nya berapa? 35 ya. Kali 35 karena kuadrat. Per 4. Nah, 2 kuadrat 4. Oke, kita selesaikan. Maka kita dapatkan luasnya adalah 35 kali 5 kali 11 bagi 2. Wah, banyak ya. Nah, ini berapa nih hasilnya? Ya, ini kalau kita kalikan, itu hasilnya 1925. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, bangunnya adalah persegi panjang. Persegi panjang 35 kali 80. Ya, panjang kali lebar. Berarti 35 kali 80, itu hasilnya adalah 2800. Ya. Oke, lalu kita tinggal jumlahkan nih dengan bangun yang pertama tadi lingkaran. Jadi 2800 dijumlahkan dengan 1925. Ini 5, 2, 7, 1, 4. 7, 5. Nah, mari kita lihat benar atau salah. Benar atau salah. Kita lihat ya. Nah, penyangga kincir yang akan dicat seluas 6650. Salah ya. Karena dia adalah 4725. Oke, kita lihat. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi pernyataannya sudah salah ya, karena tidak sama luasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang masih turbin air juga. Jadi pertanyaannya adalah, perhatikan pompa hidrolik. Oke, berarti pompa ini ya, pompa hidrolik ini. Berapakah tinggi pompa hidrolik dari atas permukaan air? Nah, ini permukaan air. Ini kasih tandanya permukaan air. Nanti kita cari berapa tingginya. Nah, tingginya tinggal kita jumlahkan aja ya. Pertama yang ini
Ini berapa? 50 ya. Lalu tambah ini 40. Lalu tambah dengan ini 50. Lalu kita tambahkan yang ini. Oke. 60 ya. Jumlahkan 50 tambah 40 tambah 50 tambah 60 200 cm ya. Tapi karena dia mintanya dalam meter, kita harus ubahkan ke meter. Senti ke meter kita bagi 100 sama dengan 2 meter. Gampang ya. Nah, oke gimana? Sudah oke ya? Sudah mantap ya? Oke. Karena waktunya juga sudah 20 menit ya. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Ini tentang soal ini juga ya, lebih menantang lagi. Kita akan ketemu lagi di video pembahasan soal berikutnya. Oke. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel ini ya, untuk menambah semangat juga bagi saya untuk membuat konten berikutnya. Oke, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.